Pasca mendapat putusan bebas atas penetapan tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan, korban salah tangkap polisi, hari ini pulang ke rumahnya di Cirebon, Jawa Barat. Peggy disambut haru oleh keluarga, tetangga, dan kerabat. Peggy disambut kerabat begitu tiba di Cirebon, Jawa Barat usai resmi bebas dari tahanan. Peggy bebas usai gugatan penetapan tersangka kasus Vina dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Peggy mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan kuasa hukum karena akhirnya bisa bebas. Banyak untuk masyarakat, untuk Indonesia, netizen, para keluarga, untuk para tim PH semuanya, dan untuk semua netizen dan masyarakat Indonesia, dan untuk ketua RT RW 02, RW 02, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kades semuanya, dan masyarakat saudara, masyarakat Cimaja, dan Ketua Pemuda Cimaja, Ketua Pemuda Saudara, saya minta terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian, karena berkat doa dan dukungan kalian semua dan pihak keluarga dan semuanya, saya bisa kembali ke sini dan saya bisa kembali melanjutkan hidup. Setelah 49 hari ditahan, Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan. Peggy mengungkapkan dirinya sempat mendapat tindakan pemukulan saat proses penangkapan. Peggy menyebut dipukul polisi pada mata bagian kanan. Usai dinyatakan penetapan tersangkanya tak sah oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Peggy akhirnya membeberkan proses penangkapan hingga penyidikan pihak kepolisian. Peggy menyebut sempat mendapatkan tindak kekerasan dengan pemukulan di bagian mata yang diduga dilakukan penyidik Dirkrimum Polda Jabar. Peggy menyebut sempat mendapat perlakuan kasar dan intimidasi. Pertama pasti masyarakat ingin tahu. Ya. Alhamdulillah enggak ya, enggak ada ya, alhamdulillah. Nah kemudian sampai di Polda, ya, Polda, siap. Ada perlakuan yang ini enggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat, saya tunjukin. Salah satu yang apa, penguasa gedung itu sepertinya itu. Yang penguasa, ya, tahanan. Bukan. Yang itu, yang di penyidik, yang di daerah penyidik itu apa, yang ibaratnya yang penguasa apa, ibaratnya yang inilah polisi lah ibaratnya. Kenapa sampai dipukul waktu itu? Saya kurang tahu itu. Saya ya, mungkin nanya dulu kah atau langsung mukul gimana? Ya mereka bilang ya bahwa saya pembunuh gini. Ya, mereka bilang saya nggak punya hati nurani, yang melakukan saya gitu aja. Oh, nah kamu jawab, kamu nggak melakukan? Saya tidak menjawab karena saya merasa tidak bersalah, saya diam aja. Saya sering disebut perong kalau saya tidak melihat, saya dicaci maki suruh melihat. Kalau misalkan saya melihat, saya dianggap kamu memang perong gitu. Saya hanya bisa pasrah. Di situ saya tidak bisa tidur selama 2 malam, hampir 2 malam yang telah saya jatuh, ya seperti itu. Ya. Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya akan melaporkan saksi Aep dan Sudirman. Tony RM, kuasa hukum Peggy menyebut Aep dan Sudirman akan dilaporkan atas dugaan pemberian keterangan palsu kepada penyidik Polda Jabar. Tony RM menyatakan Aep dan Sudirman merupakan orang yang memberikan keterangan kepada polisi bahwa Peggy terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Tony menyebut pihaknya bahkan sempat menantang untuk mempertemukan Aep dan Sudirman untuk membuktikan bahwa Peggy tidak terlibat. Usai pra-peradilan Peggy dikabulkan, tim kuasa hukum akan melaporkan saksi Aep dan Sudirman. Dari sisi pidana, kesaksian saudara Aep dan saudara Sudirman yang mengaku bahwa Sudirman kenal dengan Peggy dan Peggy datang ke lokasi kejadian waktu itu. Nah ini kan sudah dibantah tadi sama si Peggy Setiawan bahwa tidak pernah, itu bohong. Apalagi Aep ya, sama melihat di lokasi kejadian, itu juga dibantah. Makanya nantang Aep ketemu Peggy, buktikan kalau Aep itu memang benar-benar melihat. Peggy berani berdebat kan gitu. Nah karena sudah diputus bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah tersangka, ya tersangkanya dibatalkan, maka ada langkah hukum yang akan kami tempuh untuk pidananya, yaitu melaporkan saudara Aep dan saudara Sudirman. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi putusan dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kapolri menyebut polisi menghormati keputusan pengadilan.
Jenderal Listio Sigit Prabowo mengklaim pihaknya masih mendalami hasil putusan pengadilan untuk memastikan sah dan tidaknya status Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina. Kapolri memastikan menindaklanjuti putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Karena terjadi dalam rentang dimaksud dalam A. Kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya melalui Kabid Humasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari putusan tersebut. Tentunya itu akan didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Pasca putusan pra-peradilan Peggy, Kabareskrim Polri periode 2018-2019, Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto menyebut seharusnya polisi kembali membuka berkas dan alat bukti serta mengkaji ulang dari awal sehingga tidak terjadi lagi kesalahan penangkapan dan penetapan tersangka. Ini bukan penyidik yang dulu, adalah orang yang baru lagi. Sebetulnya ketika kita mendapatkan tugas penyidikan sebagai penyidik yang baru melanjutkan penyidikan yang lama, kita buka kembali berkas-berkas yang ada, alat bukti yang ada itu apa saja, mulai dikaji semuanya. Sehingga dari situlah dia memulai lagi untuk melakukan atau pencarian terhadap pelaku yang belum ada. Dengan prosedur yang sangat ketat seperti saya sampaikan tadi. Sehingga tidak akan terjadi kesalahan prosedur. Kesalahan prosedur ini akan bisa berakibat juga kepada kesalahan orang yang ditetapkan. Bayangkan, untuk menetapkan tersangka harus melalui gelar perkara. Gelar perkara itu diuji betul alat buktinya. Lah, apakah ini dari apa yang diputuskan hakim tidak melalui prosedur terus sehingga tersangka saudara Peggy harus dibebaskan demi hukum? Apakah ini juga mengindikasikan bahwa bukti materialnya yang nanti akan diuji di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak cukup sehingga diperintahkan untuk dibebaskan? Mantan Kabareskrim Arief Sulistianto menegaskan Peggy Setiawan harus mendapatkan ganti rugi setelah pra-peradilannya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Ia menegaskan pengacara dapat segera mengajukan ganti rugi. Apalagi dalam putusan, Hakim juga sudah memerintahkan Peggy harus dipulihkan nama baiknya dan mendapatkan ganti rugi itu. Itu di pasal 77 disebutkan di ayat 2 harus direhabilitasi dan diganti rugi. Nanti pengacaranya, itu tugasnya pengacara untuk mengajukan gugatan atau gugatan kembali untuk ganti ruginya. Ataukah ada prosedur yang lain, silakan nanti dari pihak pengacara. Tapi yang penting, karena putusan pra-peradilan sudah menyatakan bahwa Peggy dibebaskan, dan di akhir Pak Hakim mengatakan bahwa direhabilitasi, dipulihkan nama baiknya, dan diberikan ganti kerugian. Usai bebas, Peggy Setiawan menyerahkan pengajuan ganti rugi atas penetapannya sebagai tersangka kepada kuasa hukum. Selain itu, Peggy menyebut selama di tahanan Polda Jawa Barat, ia mendapat perlakuan yang baik dari petugas dan juga sesama tahanan. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada Polda Jawa Barat. Respon atau apakah ini sudah dibicarakan dengan Peggy dan juga keluarga? Ya, itu nanti kita bicarakan lagi karena saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak PH saya dan biarkanlah mereka yang mengambil keputusan. Peggy, kalau boleh diceritakan saat berada di tahanan Mapolda Jawa Barat, perlakuan seperti apa yang Peggy sempat terima? Alhamdulillah perlakuan yang di dalam ditati itu sangat luar biasa, mereka sangat baik, mereka sama sekali tidak pernah menyentuh saya, mereka sama sekali tidak pernah menyakiti saya, dan perlakuan di dalam ruang ditati itu sangat luar biasa. Dalam sesama tahanan itu saling menghargai dan menghormati, saling menjaga dan saling mendukung satu sama lain, serta saling mengingatkan tentang ibadah. Dan para petugas juga yang berjaga itu sangat luar biasa. Mereka sangat baik semua, nggak ada yang jahat, nggak ada yang nakal. Mereka sangat baik, luar biasa. Saya mengapresiasi kinerja mereka dan itu yang akan saya rindukan kepada mereka semua.
Lalu bagaimana kemungkinan Peggy mendapat restitusi dan bagaimana nasib 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pasca putusan pra-peradilan Peggy? Kita simak laporan jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Vida, apakah sudah ada informasi berapa nominal ganti rugi material yang diajukan Peggy serta imaterial dan bagaimana pula respons Polda Jabar soal ini? Ya, Friska dan juga saudara, Polda Jabar masih belum memberikan respons terkait hal tersebut. Namun yang pasti, Friska dan juga saudara, kalau mengenai ganti rugi, ini pihak Peggy Setiawan, utamanya ini adalah terkait kuasa hukumnya, begitu ya, Friska dan juga saudara, ini tengah menyusun jumlah atau besaran ganti rugi, baik itu ganti rugi material dan juga ganti rugi imaterial yang kemudian akan dituntut ke Polda Jawa Barat atas penetapan tersangka Peggy Setiawan yang sudah dinyatakan tidak sah secara hukum. Tadi kami sempat berbincang, Friska dan juga saudara, dengan kemudian kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Ia kemudian menyebutkan, atau pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini menyebutkan bahwa pertimbangan ganti rugi imaterial yang kemudian dipertimbangkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan ini adalah kemudian potensi pendapatan Peggy Setiawan yang tidak ia dapatkan selama kemudian dirinya ditahan di Mapolda Jawa Barat selama kurang lebih 49 hari. Dan juga selain dari potensi pendapatan, ganti rugi imaterial yang menjadi kemudian dasar dari besaran ganti rugi yang akan diberikan atau dituntut ke Polda Jawa Barat, ini adalah kemudian penyitaan barang bukti berupa 2 sepeda motor pada tahun 2016. Jika dijumlahkan, Friska dan juga saudara, terkait dua hal tersebut, Friska dan juga saudara, ini totalnya sekitar 175 juta rupiah. Tapi itu adalah ganti rugi material. Kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini juga tengah menyusun besaran untuk ganti rugi imaterial yang kemudian akan mereka tuntut ke Mapolda Jawa Barat. Ini tentunya terkait dengan nama baik Peggy Setiawan dan juga nama baik Peggy Setiawan yang kemudian ini tercoreng akibat kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana dirinya ini dinyatakan tersangka saat kemudian pengadilan ini menyebutkan bahwa penetapan tersangkanya ini tidak sah secara hukum. Tentunya ini nanti yang masih kemudian diperbincangkan oleh tim kuasa hukum sebelum nantinya akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk tentunya menuntut Polda Jawa Barat. Dan terkait ke-8 terpidana, dalam hal ini sudah ada 1 terpidana yang kemudian sudah dibebaskan, yakni Saka Tatal, Friska dan juga saudara. Tadi kuasa hukum dari terpidana ini juga sempat menanggapi terkait dibebaskannya atau digugurkannya status Peggy Setiawan sebagai tersangka melalui pra-peradilan. Mereka menyebut bahwa kemudian hal ini atau digugurkannya status tersangka Peggy Setiawan di pra-peradilan ini menjadi jalan masuk bagi mereka untuk kemudian mengumpulkan bukti-bukti terkait penyidikan atau penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu yang melibatkan keseluruhan terpidana ini. Apalagi Friska dan juga saudara, yang juga disoroti oleh kuasa hukum dari para terpidana ini adalah terkait bahwa dari penetapan tersangka Peggy Setiawan dan juga penetapan tersangka ke-8 terpidana ini sama-sama berdasarkan alat bukti, yakni kesaksian dari Aep yang kemudian menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini saat malam kejadian berada di lokasi, begitu juga ke-8 terpidana. Ini nanti tentunya akan menjadi pertimbangan bukti-bukti yang akan kemudian dikumpulkan oleh kuasa hukum dari terpidana untuk selanjutnya mengambil langkah hukum, yakni PK, begitu Friska dan juga saudara. Demikian Friska. Nah, jadi sedang dihitung berapa ganti rugi atau restitusi yang akan diajukan oleh Peggy Setiawan, termasuk juga rehabilitasi atau pemulihan nama baik Peggy Setiawan. Berikutnya, bagaimana pula dengan para terpidana lain pembunuhan Vina dan Eki merespons putusan ini? Ya, tentunya itu tadi Friska dan juga saudara yang tengah kemudian menjadi fokus dari terpidana, utamanya ini adalah kuasa hukum dari terpidana, ini adalah
mengumpulkan kembali bukti-bukti begitu ya, alat bukti yang cukup untuk kemudian mengajukan peninjauan kembali. Selain itu Friska dan juga saudara, sama seperti Peggy Setiawan, keseluruhan dari terpidana ini juga akan mengambil langkah hukum terkait kesaksian dari AF dan juga beberapa saksi lainnya begitu ya, Friska dan juga saudara, yang sebelumnya ini dinilai memberikan kesaksian palsu sehingga ke-8 terpidana dan juga Peggy Setiawan ini harus kemudian menjalani proses hukum dari hal yang tidak mereka lakukan. Demikian Friska. Vida, juga bagaimana dengan Aep dan Sudirman yang tadi disebutkan juga akan dilaporkan oleh Peggy maupun terpidana lainnya? Apakah sudah ada laporan yang masuk sampai hari ini? Belum diproses untuk dilaporkan begitu ya Friska dan juga saudara, tapi tentunya langkah-langkah terkait proses dari kemudian kuasa hukum, baik itu dari pihak Peggy Setiawan maupun dari kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, ini menyebut kalau pihaknya sedang memproses terkait hal ini, Friska dan juga saudara. Mengingat kemudian pernyataan AF ini menjadi pernyataan atau kesaksian yang krusial yang kemudian menyebabkan ke-8 terpidana dan juga Peggy Setiawan kemarin ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan tentunya Friska dan juga saudara, selain AF yang juga ini akan dilaporkan oleh kuasa hukum dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, ini adalah Pak RT dan juga Dede, karena mereka kemudian dianggap oleh kuasa hukum ke-8 terpidana ini memberikan kesaksian yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Apalagi Friska dan juga saudara, kalau kita melihat atau menilik ke belakang, sebelumnya kemudian ada beberapa saksi krusial lain yang merupakan teman dari ke-8 terpidana yang juga sempat datang ke Polda Jawa Barat untuk kemudian mencabut BAP mereka di tahun 2016 lalu. Karena mereka menyebut bahwa 8 tahun lalu kesaksian yang mereka berikan kepada penyidik di Polres Cirebon ini dilakukan di bawah tekanan. Tentunya kita akan melihat Friska dan juga saudara bagaimana kelanjutan dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pasca dibatalkannya status Peggy Setiawan sebagai tersangka di pra-peradilan yang disebutkan karena prosedural polisian yang dilakukan oleh pihak kepolisian, utamanya ini adalah dari di Reskrimum Polda Jawa Barat, ini tidak sesuai dengan Perkap Kapolri, lalu juga keputusan Mahkamah Konstitusi, dan tentunya adalah KUHAP yang seharusnya diperhatikan oleh penyidik dari kasus ini, Friska. Tidak, atas langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih laporan Anda.